Berhenti. Iya, sekarang. Kalau video atau tulisan ini muncul di hadapanmu tanpa kamu cari, itu bukan kebetulan. Banyak yang melewati, tapi kamu berhenti. Itu sudah tanda pertama. Ada satu hal yang jarang dibahas, dan tidak semua orang siap mendengarnya. Karena kenyataannya, tidak semua orang berada di jalur yang sama. Ada sebagian kecil yang bergerak diam-diam, tanpa sorotan, tanpa keramaian, tapi justru paling diperhatikan oleh semesta. Dan anehnya, kelompok ini sering tidak sadar siapa dirinya. Belakangan ini, apakah kamu merasa hidupmu terasa tenang tapi aneh? Banyak orang datang lalu pergi, tapi kamu tetap berdiri. Kamu lebih nyaman diam, tapi justru sering diperhatikan. Atau tiba-tiba, tanpa alasan jelas, namamu sering disebut orang. Kalau iya, jangan abaikan. Karena ada fase tertentu dalam hidup seseorang, di mana semesta mulai menyusun pertemuan. Bukan pertemuan biasa, bukan yang direncanakan, tapi pertemuan yang mengubah arah hidup, walau awalnya terlihat sepele. Yang bikin merinding adalah ini. Pertemuan itu sering melibatkan sosok yang punya pengaruh, nama, atau posisi, tapi datang dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan kadang, menyamar sebagai orang biasa. Dan disinilah banyak orang gagal membaca tanda. Mereka mengira itu hanya kebetulan. Mereka mengira itu cuma obrolan ringan. Mereka mengira itu tidak penting. Padahal, di balik semua itu, ada energi ketertarikan yang tidak dibuat-buat. Nyaman tanpa alasan, nyambung tanpa usaha. Seolah kalian berbicara dalam frekuensi yang sama, meski latar belakang berbeda jauh. Yang lebih mengejutkan, kedekatan ini tidak boleh diumbar. Semakin kamu bercerita, semakin kabur jalannya. Semakin kamu pamer, semakin jauh jaraknya. Karena fase ini bukan tentang validasi, bukan tentang pengakuan, tapi tentang kesiapan mental dan kedewasaan sikap. Ada alasan mengapa kamu diminta diam. Ada alasan mengapa semuanya terasa rahasia. Dan ada alasan mengapa hanya sedikit orang yang benar-benar mengalaminya. Jika kamu terburu-buru, semuanya bisa hilang. Jika kamu tenang dan tetap rendah hati, semuanya justru mendekat dengan sendirinya. Ingat satu hal penting. Bukan kamu yang mengejar, bukan kamu yang memaksa, tapi semesta yang sedang membuka jalur, pelan-pelan, tanpa suara. Dan jika kamu masih membaca sampai titik ini, besar kemungkinan pesan ini memang bukan untuk semua orang. Tetap di sini, karena setelah ini, kamu akan mulai memahami tanda-tanda yang selama ini kamu rasakan, tapi tidak pernah kamu berani yakini. Dan satu pesan terakhir di pembukaan ini. Apapun yang kamu rasakan setelah menonton atau membaca ini, simpan dulu. Jangan cerita ke siapapun. Karena yang paling nyata, selalu datang dalam diam. 1. Pertemuan tidak direncanakan. Kedekatan ini tidak diawali niat, tapi muncul dari pertemuan sederhana yang awalnya terasa biasa saja. 2. Ada tarikan energi yang aneh. Sejak awal komunikasi, terasa nyambung tanpa dibuat-buat, seolah sudah saling mengenal lama. 3. Dimulai dari lingkaran kecil. Bukan langsung publik, kedekatan ini muncul lewat teman, pekerjaan, atau aktivitas tertutup. 4. Identitasnya awalnya disamarkan. Kamu mungkin belum sadar bahwa orang ini punya pengaruh besar, nama, atau reputasi luas. 5. Komunikasi intens tapi rahasia. Chat, obrolan, atau pertemuan berlangsung diam-diam dan personal, tanpa banyak orang tahu. 6. Ada alasan mengapa kamu dipilih. Bukan soal popularitas, tapi karena kedewasaan, ketulusan, dan energi tenang yang kamu miliki. 7. Hubungan berkembang perlahan. Tidak instan, kedekatan ini tumbuh alami, pelan, tapi dalam. 8. Banyak tanda sinkron yang muncul. Waktu, situasi, dan kondisi sering terasa kebetulan tapi berulang. 9. Kamu diminta tetap rendah hati. Semesta menguji kamu agar tidak terburu-buru cerita ke siapapun. 10. Hasilnya bisa mengubah hidupmu, entah jadi pelajaran besar, koneksi penting, atau kisah yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Pertemuan tidak direncanakan. Ada satu pola yang hampir selalu sama dalam kisah-kisah besar yang mengubah hidup seseorang, semuanya dimulai dari hal yang terlihat biasa. Tidak ada pengumuman, tidak ada tanda mencolok, tidak ada persiapan mental, bahkan seringkali, kamu tidak sedang mencari apapun. Inilah yang disebut pertemuan tidak direncanakan. Pertemuan jenis ini tidak muncul karena ambisi, strategi, atau keinginan sadar.
Ia datang ketika kamu berada dalam fase hidup yang relatif tenang atau justru sedang lelah dan ingin sendiri. Kamu tidak berdandan khusus, tidak mengatur kata-kata, tidak sedang berharap apapun. Kamu hanya menjalani hari seperti biasa. Dan justru disitulah pintu terbuka. Banyak orang salah paham tentang pertemuan penting. Mereka mengira momen besar selalu datang dengan cara besar. Padahal, sebagian besar titik balik hidup datang dalam bentuk yang sangat sederhana, obrolan singkat, kerjasama kecil, perkenalan lewat orang ketiga, atau bahkan hanya tatapan yang terasa aneh tapi tidak bisa dijelaskan. Yang membuat pertemuan ini berbeda bukanlah situasinya, melainkan rasa yang tertinggal setelahnya. Kamu mungkin pulang dan berpikir, kenapa ya obrolan tadi kepikiran terus? Kenapa rasanya beda, padahal topiknya biasa saja? Kenapa aku merasa nyaman, tapi juga waspada? Itulah tanda pertama bahwa ini bukan pertemuan acak. Pertemuan tidak direncanakan biasanya muncul ketika seseorang sudah cukup matang secara batin, meski belum tentu sukses secara sosial. Kamu mungkin bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Tapi secara mental, kamu sudah melewati banyak hal, kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, jatuh bangun yang membuatmu lebih tenang, lebih selektif, dan lebih sadar diri. Fase ini penting, karena pertemuan seperti ini tidak akan datang kepada orang yang masih haus validasi. Mengapa? Karena kedekatan yang akan terbentuk membutuhkan kestabilan. Bukan drama, bukan pamer, bukan kebutuhan untuk dilihat. Semesta hanya mempertemukan orang-orang yang sudah cukup kuat untuk menjaga sesuatu tanpa harus membuktikan apapun. Yang menarik, pertemuan ini seringkali membuatmu tidak langsung sadar bahwa orang di hadapanmu memiliki pengaruh besar. Bisa jadi kamu baru tahu belakangan. Bisa jadi kamu merasakannya tanpa tahu detailnya. Bisa jadi kamu hanya menangkap aura tenang, cara bicara yang terkontrol, atau sikap yang tidak banyak bicara tapi penuh kepercayaan diri. Dan karena kamu tidak tahu kamu bersikap apa adanya, inilah kunci terbesar dari pertemuan tidak direncanakan. Kamu tidak sedang berpura-pura menjadi versi terbaikmu. Kamu adalah dirimu yang paling jujur. Justru kejujuran inilah yang menciptakan kesan mendalam. Orang dengan pengaruh, nama, atau posisi tertentu sudah lelah dengan kepura-puraan. Mereka terbiasa diperlakukan berbeda, dipuji berlebihan, didekati dengan motif. Maka ketika bertemu seseorang yang berbicara tanpa beban, tanpa harap, tanpa topeng itu terasa langka. Dan tanpa kamu sadari, momen sederhana itu mulai dicatat. Bukan oleh orang lain, tapi oleh semesta. Ada tarikan energi yang aneh. Setelah pertemuan tidak direncanakan itu berlalu, biasanya muncul fase kedua yang lebih membingungkan, tarikan energi yang tidak masuk akal. Kamu tidak memikirkannya secara obsesif, tapi juga tidak bisa melupakannya. Kamu tidak menunggu, tapi merasa ada kelanjutan. Kamu tidak berharap, tapi ada rasa, belum selesai. Tarikan energi ini bukan nafsu, bukan kagum buta, dan bukan ketertarikan dangkal. Justru seringkali muncul dalam bentuk yang halus, rasa nyaman, rasa aman, rasa dipahami tanpa banyak kata. Inilah yang membuat banyak orang salah membaca situasi. Mereka mengira ini hanya perasaan sesaat. Mereka mengira ini ilusi. Mereka mencoba mengabaikannya. Padahal, tarikan energi ini muncul karena kesamaan frekuensi batin. Setiap orang membawa getaran hidupnya masing-masing. Luka yang sudah disembuhkan, ego yang sudah diturunkan, ambisi yang sudah terkendali. Dan ketika dua orang dengan frekuensi serupa bertemu, ada rasa pengenalan yang tidak bisa dijelaskan logika. Kamu mungkin merasa, waktu terasa lebih cepat saat berbicara. Tidak perlu banyak basa-basi, diam pun tidak canggung. Kamu bisa menjadi dirimu tanpa takut dihakimi. Tarikan ini sering muncul sebelum kedekatan nyata terjadi. Seolah ada benang halus yang sudah terhubung, meski kalian belum benar-benar mengenal satu sama lain. Yang membuatnya semakin kuat adalah fakta bahwa keduanya sama-sama menahan diri. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang agresif, tidak ada yang berusaha menguasai. Ini bukan permainan tarik ulur. Ini adalah dua orang dewasa yang secara bawah sadar saling membaca batas, saling menghormati ruang, dan saling mengamati dengan tenang. Dan di titik inilah banyak orang gagal. Mereka tergoda untuk terlalu cepat membuka diri, terlalu cepat bercerita ke orang lain, terlalu cepat memberi label. Padahal, tarikan energi seperti ini butuh ruang. Ia tumbuh dalam diam,
ia menguat dalam kesabaran. Ia rusak oleh kebisingan. Semakin kamu tenang, semakin kuat tarikannya. Semakin kamu diam, semakin jelas arahnya. Ada alasan mengapa hubungan yang kuat sering dimulai tanpa deklarasi apapun. Karena yang nyata tidak butuh pengumuman. Yang dalam tidak butuh sorotan. Dan satu hal penting yang jarang dibahas. Tarikan energi ini bersifat dua arah. Jika kamu merasakannya, besar kemungkinan orang itu juga merasakannya namun dengan cara yang sama tenangnya. Tidak diekspresikan berlebihan, tidak ditunjukkan ke publik, tapi disimpan, diuji, dan diperhatikan. Karena orang dengan pengalaman hidup tinggi tahu satu hal, sesuatu yang terlalu cepat muncul, biasanya cepat hilang. Maka jika kamu sedang berada di fase ini merasa dekat tanpa alasan, terhubung tanpa ikatan, nyaman tanpa klaim, jangan panik. Jangan memaksa, jangan mengganggu alurnya, biarkan energi bekerja dengan caranya sendiri. Karena kedekatan yang lahir dari frekuensi yang sama tidak pernah salah alamat. Ia mungkin lambat, tapi ketika tiba, ia terasa tepat. Dimulai dari lingkaran kecil, hampir tidak pernah dimulai dari keramaian. Tidak ada sorotan. Tidak ada panggung, tidak ada pengumuman. Kedekatan seperti ini selalu lahir dari ruang yang sempit, lingkaran kecil yang tidak banyak orang perhatikan. Bisa lewat pekerjaan sederhana, obrolan ringan dalam komunitas terbatas, pertemanan yang awalnya terasa biasa, atau bahkan situasi yang sama sekali tidak kamu anggap penting. Inilah yang membuat banyak orang meremehkannya. Karena secara kasat mata, tidak ada yang istimewa. Namun justru di ruang kecil inilah keaslian seseorang terlihat jelas. Tidak ada topeng sosial, tidak ada kebutuhan pencitraan, tidak ada tekanan untuk tampil mengesankan. Kamu hadir sebagai dirimu sendiri, dan orang di hadapanmu pun sama. Lingkaran kecil menciptakan rasa aman, dan rasa aman membuka pintu kejujuran. Di fase ini, kedekatan tidak dibangun dengan kata-kata manis, tapi dengan konsistensi sikap. Cara mendengar, cara merespons, cara menghargai batas, cara bersikap saat tidak ada yang melihat. Orang dengan pengaruh, nama, atau posisi tertentu sangat peka terhadap hal-hal ini. Mereka terbiasa berada di tengah banyak orang, tapi justru jarang menemukan koneksi yang tulus. Maka ketika berada di lingkaran kecil, mereka mengamati lebih dalam. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang dinilai, bukan untuk diuji, tapi untuk dipahami. Apakah kamu aman untuk dipercaya? Apakah kamu stabil secara emosi? Apakah kamu bisa menyimpan sesuatu tanpa harus membaginya ke dunia? Lingkaran kecil adalah ruang seleksi alami. Bukan yang paling menarik yang lolos, tapi yang paling tenang dan konsisten. Disinilah peran diam menjadi sangat penting. Kamu tidak merasa perlu menonjol. Tidak merasa harus bercerita tentang dirimu. Tidak merasa harus menunjukkan pencapaian. Justru sikap inilah yang membuatmu berbeda. Karena di dunia yang berisik, ketenangan adalah kemewahan. Dan perlahan, tanpa ada kesepakatan apapun, ruang kecil itu mulai menyempitkan jarak batin. Obrolan jadi lebih personal, topik lebih dalam, nada bicara lebih pelan, tatapan lebih lama, namun semuanya tetap terjaga. Tidak ada yang tergesa, tidak ada yang melangkahi batas. Karena keduanya sadar, apa yang sedang tumbuh tidak boleh dipaksa. Lingkaran kecil bukan kebetulan, ia adalah tempat paling aman bagi sesuatu yang bernilai tinggi untuk bertumbuh tanpa gangguan. Identitasnya awalnya disamarkan. Salah satu hal paling menarik dan sering membuat orang terlambat sadar adalah ini, identitas aslinya tidak langsung terlihat. Orang ini tidak datang dengan pengumuman, tidak membawa simbol kekuasaan, tidak menonjolkan nama atau pengaruhnya. Bahkan bisa jadi, di awal kamu menganggapnya biasa saja. Dan justru disitulah letak keajaibannya. Orang dengan pengalaman hidup tinggi sering memilih untuk merendahkan volumenya sendiri. Mereka tahu, jika identitas mereka terlalu terlihat, maka hubungan yang datang bukan lagi jujur, melainkan penuh kepentingan. Maka mereka menyamar bukan untuk menipu, tapi untuk menyaring. Mereka ingin tahu, jika aku bukan siapa-siapa, apakah kamu masih bersikap sama? Dan kamu lulus bukan karena kamu tahu siapa dia, tapi karena kamu tidak peduli siapa dia. Kamu berbicara normal, kamu bercanda wajar, kamu tidak berubah sikap. Itulah yang membuat ikatan ini terasa murni. Identitas yang disamarkan juga berfungsi sebagai perlindungan.
Karena tidak semua orang siap menerima kenyataan bahwa seseorang yang mereka anggap dekat ternyata memiliki dunia yang jauh lebih besar. Jika dibuka terlalu cepat, ego orang lain bisa masuk. Jika diumbar terlalu dini, ekspektasi bisa merusak alur. Maka semuanya dibuka perlahan. Kamu mungkin baru sadar dari potongan kecil. Cara orang lain menghormatinya. Informasi yang tidak sengaja terucap. Sikap tenang menghadapi situasi sulit. Atau tanggung jawab besar yang tiba-tiba muncul. Dan saat kamu mulai menyadarinya, ada satu hal yang mengejutkan. Tidak ada yang berubah. Kamu tetap nyaman. Kamu tetap tenang. Kamu tidak merasa lebih kecil atau lebih besar. Disitulah kamu tahu, kedekatan ini tidak dibangun atas dasar status, tapi frekuensi batin. Identitas boleh besar, pengaruh boleh luas. Tapi yang mengikat bukan itu melainkan rasa aman saat menjadi diri sendiri. Dan karena kamu tidak mengejar identitasnya, justru identitas itu mendekat dengan sendirinya. Inilah mengapa kamu diminta diam. Bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk melindungi proses. Karena sesuatu yang bernilai tinggi, selalu datang dengan kemasan sederhana. Pada akhirnya, semua yang telah dibahas bermuara pada satu pemahaman sederhana namun dalam, tidak semua hal besar datang dengan suara keras. Sebagian justru hadir dalam diam, tumbuh tanpa disadari, dan bergerak pelan tapi pasti. Pertemuan yang tidak direncanakan bukan kebetulan. Tarikan energi yang terasa aneh bukan ilusi. Lingkaran kecil bukan ruang sempit. Dan identitas yang disamarkan bukan kebohongan. Semuanya adalah bagian dari proses penyaringan. Proses untuk memastikan bahwa kedekatan yang terbangun tidak lahir dari nafsu sesaat, tidak dipicu oleh kekaguman kosong, dan tidak digerakkan oleh kepentingan. Melainkan muncul karena kesiapan mental, kedewasaan sikap, dan ketenangan batin. Jika kamu berada di fase ini merasa dekat tanpa deklarasi, terhubung tanpa kepastian, dan nyaman tanpa tuntutan maka tugasmu bukan bertanya, akan jadi apa, melainkan tetap menjadi dirimu yang tenang. Jangan terburu-buru, jangan mengumbar cerita, jangan mencari pengakuan. Karena yang paling berharga tidak pernah dipamerkan di awal. Semakin kamu diam, semakin jelas arah yang dibuka. Semakin kamu rendah hati, semakin kuat fondasinya. Dan semakin kamu percaya proses, semakin tepat waktunya. Ingat satu hal penting, apapun yang memang ditakdirkan mendekat, tidak akan salah jalan. Ia mungkin berputar, ia mungkin lambat, tapi ia tidak akan hilang karena kesabaran. Sebaliknya, yang dipaksa terlalu cepat meski terlihat indah biasanya rapuh dan mudah runtuh. Maka jika hari ini kamu merasa ada sesuatu yang sedang disusun, tapi belum bisa kamu ceritakan ke siapapun, itu bukan beban. Itu kepercayaan. Tidak semua orang diberi peran untuk berbicara. Sebagian dipilih untuk menjaga. Dan jika kamu masih berada di sini, membaca sampai akhir, mungkin pesan ini memang bukan untuk banyak orang tapi untuk mereka yang cukup tenang untuk mengerti. Simpan dulu, jalani pelan-pelan, biarkan semesta menyelesaikan bagiannya, karena yang datang dengan benar, tidak pernah datang dengan tergesa-gesa.